Assalamualaikum, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Bisakah manusia melihat jin? Ya sebenarnya di zaman internet saat ini ya siapa juga yang nggak bisa kita lihat ya. Kalau jin ya tentu saja kita bisa melihatnya. Kan ada jin Yong, jin Danjun, jin kura-kura. Semuanya bisa kita lihat. Dan mohon jangan dulu mengajukan argumentasi berdasarkan dalil dari fatwa Imam Syafi'i bahwa siapapun yang mengaku pernah melihat jin maka aku adalah orang pertama yang membatalkan persaksiannya. Nah, jangan dulu simpan dulu itu karena kita akan membahas tentang jin tapi di luar apa yang pernah dibahas oleh Imam Syafi'i dan apa yang akan dibahas oleh para ustadz di dunia modern. Kita akan membahas tentang jin tapi dalam perspektif di mana dia bisa dilihat. Jadi ayo kita mulai. Baraya, kendati para ilmuwan tidak yakin berasal dari kata manakah jin itu, tapi mereka yakin bahwa kata jin itu sebenarnya adalah bukan berasal dari bahasa Arab. Orang Arab hanya menyerap kata itu entah dari mana. Ada dua hipotesis besar terkait dengan kata jin ini. Yang pertama menyebutkan bahwa kata jin ini diambil dari kata jaini avestik, yaitu sebuah kata yang berasal dari bahasa Persia yang merujuk pada makhluk halus, perempuan jahat. Ya, yang semacam itu kan kalau misalkan orang-orang di zaman dulu itu kalau misalkan ada perempuan kemudian dia memiliki kesaktian tertentu biasanya disebut sebagai orang sesat atau orang kerasukan setan dan sebagainya. Nah, orang kerasukan setannya itu, setan yang dimaksud itu adalah jaini avestik ini yang disebut oleh orang-orang Persia. Karena orang Persia pada waktu itu secara geografis dekat dengan Arab atau kebudayaan Arab, maka banyak ilmuwan yang mengira bahwa kata jin itu berasal dari jaini avestik yang dimaksud itu. Tetapi ada juga hipotesis yang lain yang menyebutkan bahwa kata jin dalam bahasa Arab itu diambil dari kata genius dalam bahasa Latin. Apa hubungannya jin dengan genius ya? Karena orang Latin itu menganggap bahwa roh penjaga atau kita sebutnya jin kodam, nah itu sebenarnya adalah genius gitu. Lalu apa hubungannya jenius pinter? Ya karena gini Baraya, orang-orang Romawi kuno itu, orang-orang Latin itu menganggap bahwa orang itu pinter-pinter, tetapi kalau ada pinternya berlebihan, maka pinter berlebihan itu biasanya diinspirasi dari makhluk lain, yaitu jin penjaganya atau hantu penjaganya atau roh penjaganya. Dan karena itu kalau ada orang yang berlebihan, inspirasinya terlalu banyak, idenya terlalu banyak, brilian dan sebagainya, maka dia disebut sebagai jenius, yaitu orang yang kerasukan jin penjaga yang terlalu banyak memberikan inspirasi kepada dia. Gitulah kurang lebihnya. Nah, kata jenius itu kemudian menjadi kata jini di sekitaran Suriah. Dan ada juga sebenarnya kata jaina dalam bahasa Aramia yang juga sama-sama artinya adalah makhluk penjaga atau roh penjaga, dan kemudian diserap ke dalam bahasa Arab menjadi kata jin, yaitu makhluk halus yang seterusnya begitu. Sekali lagi dua hipotesis itu sebenarnya tidak kuat, banyak yang meragukan, tetapi setidaknya para ilmuwan yakin bahwa kata jin itu bukan benar-benar berasal dari bahasa Arab. Ya, tapi bagaimanapun kan takdirnya kita mengetahui bahwa pada akhirnya orang-orang Arab mengambil atau menyerap bahasa atau kata jin itu dari wilayah di sekitarnya. Dan itu kemudian orang-orang Arab melakukan redefinisi terhadap jin itu. Jadi ini sebenarnya sesuatu yang harus digarisbawahi Baraya, bahwa kalau ada translasi atau ada penyerapan dari satu bahasa ke dalam bahasa yang lain, biasanya kemudian diikuti oleh redefinisi, perubahan. Jadi misalkan kecil-kecilannya adalah seperti ini. Orang Inggris punya istilah namanya rush, yang ya artinya semacam cepat-cepat atau buru-buru gitu ya. Nah, itu kemudian ketika masuk ke dalam bahasa Sunda, ras itu menjadi rusuh gitu. Rusuh itu artinya ya cepat-cepat juga gitu, buru-buru gitu. Nah, tetapi kemudian ketika kata rusuh dalam bahasa Sunda dimasukkan ke dalam bahasa Indonesia, rusuh itu menjadi kacau gitu. Nah, itu kan mengalami redefinisi gitu. Nah, jadi setiap kata itu kalau misalkan masuk ke dalam bahasa yang lain itu akan memunculkan perubahan definisi. Begitupun dengan kata jin yang tadi itu. Nah, ketika orang-orang Arab itu menerima kata jin, maka mereka mencoba untuk menghubungkannya dengan budaya masyarakat setempat gitu. Budaya masyarakat gurun. Jadi jin pada akhirnya memiliki dua makna, yaitu makhluk halus
yang jahat, yang memiliki kekuatan supranatural dan bisa melakukan hal-hal yang buruk terhadap manusia, dan mereka biasanya tinggal di tempat gelap atau tempat yang kotor. Yang pertama. Yang kedua, jin sebagai makhluk supranatural, tetapi dia adalah yang baik, yang menjaga manusia, yang karena alasan tertentu maka dia bisa memberikan kebaikan atau kemanfaatan buat manusia. Begitu. Nah, jin yang pertama dan yang kedua ini pada akhirnya kemudian menjadi bagian dari ritual masyarakat Arab pra-Islam. Jadi misalkan khususnya ya di Arab bagian utara, wilayah Tabuk, wilayah Suriah, wilayah Jordan dan sebagainya, bukan Arab Saudi tetapi kebudayaan Arab secara keseluruhan. Nah, di sana itu orang-orang Arab pra-Islam itu memuja jin sama seperti memuja ilah atau memuja Tuhan atau memuja dewa. Jadi kalau misalkan memuja Tuhan, maka Tuhan itu adalah sesuatu yang maha besar, sesuatu yang kuat dan lain sebagainya. Tetapi karena Tuhannya itu sangat transenden, maka untuk bisa memujanya mereka harus datang ke tempat-tempat peribadatan secara khusus, misalkan Ka'bah gitu. Kan zaman pra-Islam juga itu disembah di situ. Nah, makanya untuk sampai ke Tuhan itu jauh jaraknya. Makanya kemudian mereka menambahkan jin sebagai objek sembahan yang lain, yaitu objek sembahan yang lebih bersifat personal, pribadi, dan lebih kecil. Jadi dipujanya di mana-mana, mau di rumah, mau di WC juga, mau apa, itu di situ dipuja. Pujanya itu adalah kepada jin. Kalau misalkan yang lebih besar kepada Tuhan atau ilah begitu. Makanya ilah dan jin itu biasanya bersamaan gitu dalam syair-syair Arab kuno itu begitu. Nah, termasuk juga ketika orang-orang Arab kuno itu menulis syair atau dia berdebat dan sebagainya, kemudian kelihatan pinter, maka mereka itu sering kali disebut sebagai ini mah dapat bantuan dari jin, ini mah dapat bantuan dari ya makhluk yang seperti itu, dan mereka sendiri mengaku seperti itu. Makanya dulu pas Nabi Muhammad mendapatkan wahyu pertama itu, Nabi Muhammad itu kan sempat tertekan gitu. Karena mengira bahwa Nabi Muhammad itu berinteraksi dengan jin yang semacam itu gitu, karena kebudayaan pada waktu itu memang begitu. Kemudian Nabi Muhammad belum mendapatkan penjelasan konfirmasi berikutnya karena ayat keduanya itu turunnya lama gitu dan lain sebagainya, maka Nabi Muhammad itu kan sempat tertekan, sempat ketakutan, jangan-jangan saya ini telah berinteraksi dengan jin yang dimaksud itu begitu. Nah, tetapi pada akhirnya kan Nabi Muhammad mendapatkan wahyu lagi dan seterusnya, dan pada akhirnya memunculkan definisi baru lagi terkait dengan jin. Jin dalam Islam itu sama sekali berbeda dengan jin dalam definisi orang-orang Arab pra-Islam. Jin dalam Islam itu dipahami sebagai makhluk insaniah. Jadi maksudnya ya sama serupa seperti kita dengan kecerdasan yang sama atau dengan kecerdasan yang serupa dengan masyarakat dan ya semacam itu, tetapi bahwa mereka itu gaib dalam artian mereka berada di satu tempat di mana kita tidak bisa melihat mereka. Begitu. Dan mereka juga sebenarnya juga karena serupa dengan manusia, maka mereka itu punya hewan peliharaan juga, punya rumah juga, dan karena itu ada peliharaan jin, ada binatang jin yang tidak memiliki intelijensia, ada kumannya jin dan lain sebagainya, karena hidupnya di satu dunia atau di dimensi yang lain gitu. Pokoknya yang tidak bisa terlihat oleh mata manusia. Dan kalau misalkan kita mengambil definisi Islami dalam konsep jin yang seperti ini, maka definisi ini menjadi sangat-sangat longgar gitu. Bisa diinterpretasikan menjadi macam-macam. Makanya sebenarnya interpretasi atas jin itu di sepanjang sejarah peradaban Islam itu juga sangat macam-macam. Misalkan Muhammad Abduh itu yang kemarin-kemarin sebenarnya ya, yang ulama Mesir itu mengatakan bahwa yang dimaksud dengan jin itu tidak harus selalu makhluk halus yang gentayangan yang semacam itu, tetapi harus juga dipahami sebagai kuman penyakit. Jadi kenapa seperti itu? Karena dia tidak terlihat. Dia tidak terlihat oleh manusia, dan ketika dia merasuk pada manusia, maka manusia bisa jadi sakit gitu. Nah, itu kan kayak virus, kayak apa gitu. Jadi misalkan ada orang gila. Nah, gila itu kan sebenarnya dalam bahasa ODGJ ya, maaf. ODGJ itu kan dalam bahasa Arab itu majnun ya. Majnun itu artinya kan sebenarnya kerasukan jin. Nah, kerasukan jin yang berarti dalam pikirannya Muhammad Abduh itu kalau orang kena ODGJ itu bisa aja diakibatkan oleh virus. Misalkan ada anjing kena rabies, gigit baraya, ya baraya juga jadi sama, jadi seperti itu gitu. Ya mohon maaf ya, maka baraya menjadi majnun. Nah, yang membuat baraya majnun itu sebenarnya bukan jin yang gentayangan itu, tetapi virus yang masuk ke tubuh baraya begitu. Nah, pernyataan ini mungkin oleh orang-orang zaman sekarang dianggap berlebihan dan sebagainya, tetapi karena interpretasi dalam istilah jin itu bermula dari bermula dari konsep yang terlalu luas, ya maka wajar saja ada penafsiran yang seperti itu. Kemudian kita bisa melihat juga misalkan orang-orang Mu'tazilah yang pada waktu itu menafsirkan bahwa jin itu
ada, tetapi dia benar-benar di luar jangkauan manusia sehingga dia tidak mungkin bisa juga berinteraksi dengan manusia bagaimanapun caranya. Dan kalaupun misalkan ada orang yang kesurupan, ada apa, itu tidak lebih dari hanya sekedar bisikan. Waswisu fi sudurinas gitu, yang ayat itu kemudian diterjemahkan oleh Gus itu menjadi tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ya mungkin terjemahannya memang seperti itu, mungkin saya salah gitu ya. Tetapi kan kelanjutan dari ayat itu adalah ayat selanjutnya bahwa yang melakukan pembisikan kepada manusia itu kan bukan hanya jin tetapi juga manusia. Nah, maka sejak saat inilah kemudian setan dengan jin itu terpisah. Jadi baraya, setan itu adalah makhluk pribadi sebenarnya, kecuali dalam konsepsi Islam. Bahwa konsepsi Islam itu menganggap bahwa setan itu bukan makhluk pribadi, tetapi dia adalah sifat, karakteristik jahat atau sifat jahat. Jadi kalau ada jin yang jahat, maka dia disebut sebagai setan. Yang suka bisik-bisik ke orang itu, yang kerasukan dan sebagainya, itu adalah setan, yang individunya adalah jin, begitu. Termasuk juga manusia. Kalau ada manusia misalkan ngajak baraya mabok atau ngajak baraya melakukan hal yang aneh-aneh misalkan, maka pada saat itulah status kemanusiaannya berubah menjadi status kesetanannya gitu. Begitu kan. Jadi mau binatang, mau manusia, mau jin, mau apapun, kalau dia mengajak kepada kejahatan atau membisik-bisiki baraya atau mempengaruhi baraya atau mensugesti baraya untuk melakukan sesuatu yang tidak terpuji, maka dia menjadi setan. Secara otomatis seperti itu dalam Islam. Nah, makanya dari sini ini adalah pernyataan yang menjawab pertanyaan klasik. Kan di bulan puasa setan-setan dibelenggu, lalu kenapa masih banyak yang maksiat? Nah kan muncul banyak sekali pertanyaan seperti itu. Iya kan, sebenarnya setan yang dimaksud itu adalah diri kita sendiri. Kalau misalkan diri kita sendiri sedang melakukan maksiat, maka disitulah tepatnya kita menjadi setan. Maka setan di bulan puasa dibelenggu itu adalah karena kita membelenggu diri kita untuk tidak melakukan hal-hal yang jahat. Kalau melakukan hal-hal yang jahat, maka puasanya batal, kan begitu. Nah, kenapa banyak orang yang melakukan maksiat pada saat itu? Ya karena dia tidak berpuasa gitu, atau dia memilih untuk membatalkan puasanya demi melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Kan seperti itu sebenarnya. Ya, tapi intinya adalah setan itu pada akhirnya terpisah dengan istilah jin sejak saat konsepsi ini dimulai gitu. Nah, tapi dari sini pun akhirnya muncul salah satu ulama Mu'tazilah yang sangat hebat, yang saya pikir menjadi salah satu ulama yang terbaik yang dicetuskan oleh Mu'tazilah, yaitu Al-Jahiz, yang kemudian memiliki tafsiran yang lain terhadap jin, yaitu bahwa yang dimaksud dengan jin itu jangan dipahami sebagai makhluk di luar manusia, tetapi jangan-jangan itu adalah karakter jahat manusia atau sisi jahat manusia. Itu jin itu seperti itu, atau sisi lain dari manusia. Jadi kalau misalkan manusia itu ada jin pendampingnya yang kembar dan lain sebagainya, yaitu sebenarnya adalah metafora dari pada dasarnya kita itu memang jin, tapi ada sisi jahatnya, sisi alternnya, dan itu disebutnya jin gitu. Makanya kemudian Al-Jahiz itu dalam kitabnya yang sangat terkenal Al-Hawayan itu menjelaskan bahwa kalau misalkan kita sekarang sedang was-was, takut, kita jalan ke satu tempat kok merasa takut, merasa merinding, ada was-was yang semacam itu. Nah, dia katakan, dia berteori bahwa itu bukan gara-gara jin, tetapi jin yang dimaksud itu adalah trauma masa kecil kita, karena satu hal yang trauma itu kita lupakan di alam sadar, tetapi di alam bawah sadar itu masuk dan kemudian mempengaruhi kehidupan kita. Jadi kita tiba-tiba menjadi tidak suka banget sama kondisi di mana terlalu ramai gitu. Mungkin karena waktu kecilnya kita dulu mengalami sesuatu yang sangat buruk di situ. Kita sudah melupakan itu, tetapi di alam bawah sadar kita menerima itu. Gitu menurut pendapat Al-Jahiz itu, jin itu seperti itu. Jadi pikiran alam bawah sadar kita gitu. Ini ya tentu saja akan banyak sekali ditolak oleh ulama zaman sekarang. Tapi ini benar-benar sangat menarik. Karena apa? Karena kalau memang demikian dan memang demikian, maka Al-Jahiz itu telah melampaui ilmuwan-ilmuwan besar abad modern dalam rentang waktu ribuan tahun dalam tema-tema tertentu. Misalkan Al-Hawayan itu membahas tentang evolusi yang ribuan tahun sebelum teori Darwin. Dan Al-Hawayan ini, karya Al-Jahiz ini juga menjelaskan tentang psikoanalisis ribuan tahun sebelum Sigmund Freud muncul gitu. Iya. Dan dari pernyataan Al-Jahiz inilah kemudian muncul pendapat yang bahkan lebih ekstrim lagi yang dikemukakan oleh Ibnu Sina, yang mengatakan bahwa jin itu bahkan tidak pernah ada sama sekali. Penjelasan-penjelasan di dalam Al-Quran maupun hadis tentang jin itu sekedar metafora, majas saja untuk memberikan penjelasan moral tertentu dan akidah tertentu kepada orang-orang awam yang
mereka tidak memiliki abstraksi cukup baik untuk bisa memahami hal-hal yang gaib. Begitu kata dia seperti itu. Dan lebih jauh lagi, saya sebenarnya kurang paham juga dengan penjelasan Ibnu Sina tentang ketidakpercayaan dia pada jin. Tapi intinya kemudian munculkan pertanyaan baru. Emang boleh dalam Islam kita tidak percaya pada jin? Ya boleh. Kenapa seperti itu? Karena tidak ada di dalam rukun iman. Jadi kan rukun iman itu ya hanya yang 6 yang itu yang kita sudah tahu, dan di situ tidak ada jin. Nah, karena itu maka Ibnu Sina memilih ya tidak percaya pada interpretasi-interpretasi umum bahwa jin itu adalah sesuatu yang pribadi gitu, yang ada gitu. Nah, tapi kan di dalam Quran dan Sunnah itu ada banyak. Di dalam Quran banyak sekali tentang jin, bahkan ada surat khusus tentang jin. Kemudian di dalam Sunnah juga banyak sekali berita-berita tentang jin. Masa itu ditolak? Ya gini Baraya, Ibnu Sina itu tidak pernah menolak Al-Quran. Ibnu Sina itu hanya menafsirkan Al-Quran dengan cara yang berbeda dengan kita. Jadi kalau misalkan tafsiran itu tidak bisa kita paksakan kepada pihak yang lain, kan Ibnu Sina itu tetap percaya, tetap merujuk pada Quran, tetapi Quran yang dimaksud itu dipahami dengan jalan yang berbeda gitu. Nah, tetapi kita lanjut saja terkait dengan ini. Nah, kalau misalkan ada begitu banyak sekali tafsiran dalam sejarah terkait dengan jin, lalu kenapa kita memiliki tafsiran bahwa jin itu adalah harus ada, kemudian dia hidup di tempat kotor, kemudian ya begitu-begitu seperti yang terkenal di kita ini, seperti yang banyak disampaikan oleh ustadz-ustadz. Ya karena pandangan kita itu adalah tafsiran teologis. Jadi tafsiran teologis itu munculnya dari mana? Dari dua orang yang kemudian menjadi sangat mengemuka dan menjadi umum di kalangan masyarakat dunia Islam. Yang pertama itu berasal dari Abu Hasan Al-Asy'ari, dan yang kedua adalah dari Abu Mansur Al-Maturidi. Dua orang itu menjelaskan, misalkan Abu Hasan Al-Asy'ari ya, menjelaskan bahwa jin itu harus kita pahami dalam dua konsepsi besar. Konsepsi yang pertama itu adalah bahwa jin itu makhluk insaniah seperti manusia kita, yang seperti kita, tetapi ada di dimensi lain di mana kita tidak bisa melihatnya, sedangkan mereka bisa melihat kita. Dan ada dalam kondisi-kondisi tertentu bahwa dia itu bisa berinteraksi dengan kita, misalkan memberikan bisikan, dorongan, nafsu untuk melakukan ini itu dan sebagainya. Itu jin dalam konsepsi yang pertama yang harus kita imani, kata dia. Kemudian yang kedua itu adalah jin dalam konsepsi etimologis, bahwa maksud jin itu kan sebenarnya adalah tersembunyi. Tersembunyi dalam artian segala sesuatu yang tersembunyi itu berarti disebutnya jin. Segala sesuatu makhluk gaib itu disebutnya jin. Bahkan dalam hal ini iblis itu adalah jin, setan itu adalah jin, malaikat juga adalah jin, bidadari juga adalah jin. Bahkan kata jannah, sorga itu juga adalah jin. Karena jannah berasal dari suku kata yang sama. Begitu. Nah, kalau Allah kan gaib, apakah itu juga jin? Ya, Allah itu bukan makhluk. Jadi jangan keceletot dalam definisi gitu ya. Tapi itulah yang kemudian mewarnai atau alam pikiran kita ikut tafsirannya beliau ini. Dan ditambah dengan tafsirannya misalkan Abu Mansur Al-Maturidi tadi yang menjelaskan bahwa jin itu adalah makhluk yang ada di dunia gaib, tetapi biasanya lebih condong pada kejahatan, lebih condong kepada kebodohan. Jadi mereka itu serupa dengan manusia dalam hal hak dan kewajiban mereka mendapatkan dari Tuhan taklifnya, tetapi di sisi lain mereka cenderung lebih tidak beradab, kurang lebihnya seperti itu. Dan pandangan itu kemudian diteruskan oleh Pak Samarakandi, kemudian dilanjutkan oleh Ibnu Taimiyah. Maka Ibnu Taimiyah itu kemudian menyatakan bahwa jin itu cenderung jahat, sedikit yang baik. Jin itu cenderung bodoh banget, sedikit banget yang pintar, dan lain sebagainya dan sebagainya. Dia kemudian menambahkan bahwa manusia adalah makhluk yang paling mulia, dan karena itu jin walaupun bisa berpikir, bisa punya nafsu, tetapi semuanya ada di bawah manusia. Pandangan inilah kan sebenarnya yang kemudian kita jadikan sebagai standar utama tentang mendefinisikan jin gitu. Padahal sebenarnya ada banyak definisi-definisi yang lain. Nah, kenapa juga kita harus mengikuti definisi yang terakhir yang tadi itu? Ya karena Ibnu Sina itu, Ibnu Taimiyah itu cenderung untuk punya kebiasaan khas, yaitu ketika dia mengeluarkan fatwa, dia menghujat fatwa yang lain atau menganggap fatwa yang lain itu sesat atau salah. Begitu. Makanya orang-orang NU itu kesal banget sama yang namanya Ibnu Taimiyah. Jadi semuanya salah karena yang benar itu adalah tafsiran yang seperti ini. Kenapa tafsirannya seperti ini dianggap benar? Karena tafsiran yang literal. Maka segala jenis tafsiran terhadap Al-Quran Sunnah, kalau dia tidak literal, kalau tidak menggunakan pendekatan bayani, itu dianggapnya sesat gitu. Makanya pada akhirnya orang-orang Islam itu menghilangkan atau sedikit demi sedikit menggerus tafsiran-tafsiran selain bayani. Bukan Mbak Yani tapi Bayan gitu ya. Jadi tafsiran irfani, tafsiran ya yang seperti itu semuanya hilang semua, digantikan oleh yang literal saja seperti itu.
begitu. Dan Ibnu Taimiyah itu tidak berhenti di situ. Setelah beliau meninggal itu kemudian beberapa generasi sesudahnya muncullah kelompok wow. Nah, kelompok wow ini kemudian benar-benar secara ekstrim menyatakan bahwa segala jenis yang namanya jin harus ditafsirkan secara literal, dan karena itu maka pesulap itu tidak pernah ada, maka yang ada itu adalah penyihir. Maka mereka penyihir itu pasti berinteraksi dengan jin. Jadi kalau misalkan pesulap melakukan trik yang luar biasa, yang aneh itu, mereka tidak berpikir tentang apa triknya, mereka langsung menjudge bahwa itu adalah haram karena itu adalah penyihir. Karena itu pakai menggunakan bantuan jin. Makanya Baraya kalau misalkan nonton di YouTube kemudian sulap ya, kemudian di komen, wah luar biasa ini pasti bantuan jin. David Copperfield pasti bantuan jin. Nah, seperti itu biasanya cenderung mengikuti dari pendapatnya kelompok wow yang tadi itu. Karena mereka tidak mau memahami tentang sesuatu yang aneh gitu. Pokoknya kalau ada yang aneh, ada yang tidak terpikirkan oleh mereka, maka mereka disebutnya itu adalah jin gitu. Jadi kalau misalkan ada hipnosis, mereka juga langsung mengharamkannya dan mengatakan bahwa itu adalah bantuan jin. Karena bagaimana mungkin ada orang kesadarannya dihilangkan, diganti sama orang lain? Kan itu nggak mungkin, itu pasti kerasukan jin dan lain sebagainya begitu ya. Ya, saya pikir pada bagian ini kelompok wow itu justru malah merusak akidah Islam sendiri, karena dia menjelaskan tentang sesuatu yang nyata, yang real, tapi berupa tipuan, itu kemudian dikaitkan dengan sesuatu yang gaib, yaitu jin. Kalau misalkan sudah masuk seperti itu, sebenarnya akidahnya menjadi fatal gitu ya. Karena, ternyata jin bisa dijelaskan secara logis gitu. Kan jadi kacau gitu. Tapi intinya, pada akhirnya itulah yang kemudian menjadi tafsir umum kita semua gitu. Tafsiran-tafsiran yang lama tenggelam. Kemudian, kalau misalkan sudah seperti ini, kita masuk ke dalam pertanyaan yang dulu itu, yang awal, yang tadi dibahas di awal di intro itu, yaitu kalau memang tafsiran itu begitu banyak, apakah ada di antara tafsiran itu yang menjelaskan bahwa kita bisa melihat jin, misalkan? Itu akan dibahas di episode yang lain. Semoga ya. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabur.